Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci Allah yang mulia, maka dalam menghafalnya kita butuh akhlak yang mulia. Adab baik yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan mencoba menyebutkan adab penghafal Quran, dan akan saya buat segmen khusus yang membahas itu. Akan ada playlist dalam channel ini yang berisikan adab-adab tersebut, dan tentunya adab-adab itu berlaku bagi seluruh penghafal Quran, baik murid ataupun guru. Jadi pastikan kamu ikuti video-video yang akan tayang di channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tonton aja video yang kamu butuhkan, dan pastikan kamu tonton sampai habis, agar ilmu yang kamu terima tidak setengah-setengah. Sebelum saya mulai, saya ingin disclaimer bahwa apa yang saya jelaskan dalam video ini adalah opini pribadi. Opini terhadap penjelasan suatu dalil yang terkait. Bisa jadi opini ini benar, dan ada kemungkinan salah. Oleh karena itu, pastikan kamu komen di kolom komentar, kalau kamu setuju atau tidak dengan opini pribadi ini. Adab-adab yang akan kami sebutkan, kami ambil dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, suatu karya fenomenal yang ditulis oleh seorang ulama fenomenal, bernama Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada bab pertama dalam buku ini beliau memberi judul keutamaan membaca Quran dan para penghafalnya. Kemudian beliau mengutip firman Allah Ta'ala pada surat Fatir ayat 29-30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Keutamaan yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah bahwa orang-orang yang melakukan ketiga amalan berikut, yaitu 1. Membaca Al-Quran, 2. Mendirikan sholat, 3. Berinfak, pasti akan mendapatkan keuntungan dari perniagaan yang mereka lakukan. Itulah kenapa Allah menutup ayat 29 dengan tidak akan merugi. Satu hal yang pasti kita ketahui, bahwa jika kita tidak merasakan kerugian atas suatu bisnis yang kita jalankan, maka berarti kita sedang merasakan keuntungan. Di dunia tidak ada satupun bisnis yang terjamin tidak akan merugi. Dalam dunia bisnis, pasti ada kerugian yang dirasakan, meskipun itu sedikit atau hanya berskala kecil. Tapi tetap saja pasti ada kerugiannya. Namun di akhirat, mereka yang melakukan perniagaan yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak akan merugi sama sekali. Bahkan ada banyak bonus dari Allah yang akan kamu dapatkan. Lalu, bagaimana bisa menghafal Quran disebut perniagaan? Tentu saja bisa. Untuk menghafal Quran, kamu butuh modal niat yang ikhlas. Kamu butuh modal usaha, tekad, bahkan kamu butuh modal finansial demi mendapatkan hasil yang maksimal dalam program menghafal Quran. Itulah kenapa kamu jangan pernah perhitungan untuk mengerahkan seluruh usaha kamu, mengorbankan waktu kamu, tenaga kamu, dan uang kamu, demi mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dan satu hal yang harus kamu selalu perbaiki sebelum kamu mulai menghafal Quran, yaitu niat yang ikhlas hanya karena Allah semata. Kemudian setelah menghafal Quran dan berhasil melancarkan hafalan 30 juz, apakah sudah selesai? Apakah pasti mendapatkan keuntungan itu? Tentu tidak. Masih banyak yang harus kamu lakukan. Masih banyak yang harus kamu pelajari dan amalkan. Dan kamu perlu juga mengajarkannya kepada orang lain. Jadi, jangan pernah berpikir untuk berhenti hanya di tahfidzul Quran saja. Dan ingat, hasil maksimal hanya datang dari usaha yang maksimal. Jadi, tetap semangat dan istiqomah.